Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan kuliah melanjutkan yang sebelumnya, yaitu analisis jaringan atau network analysis. Ini adalah salah satu bagian dari manajemen industri pangan dari sekian materi perkuliahan kita. Untuk analisis jaringan antara lain adalah merupakan bagian dari manajemen project, yaitu perencanaan, planning, scheduling, dan controlling. Alat yang digunakan biasanya adalah PERT, Project Evaluation and Review Technique, dan CPM, Critical Path Method. Perbedaan antara PERT dan CPM itu adalah PERT bersifat model probabilistik, sedangkan CPM adalah model yang deterministik. PERT itu adalah untuk waktu pelaksanaan proyek yang tidak ada kepastian, artinya ada toleransi waktu, sedangkan waktu pelaksanaan proyek dapat ditentukan secara akurat. Kemudian PERT itu adalah terkait dengan project time management, CPM terkait dengan project cost management. PERT dikembangkan oleh konsultan Booz Allen and Hamilton dalam proyek Polaris Weapon System dengan melibatkan 250 kontraktor dan 9.000 subkontraktor, banyak sekali. Sedangkan kalau CPM dikembangkan oleh DuPont untuk masalah pendirian pabrik kimia. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk menjawab pertanyaan berapa lama ekspektasi waktu penyelesaian suatu proyek, kapan suatu aktivitas dapat dimulai atau diakhiri, kegiatan mana yang kritis dan harus diselesaikan sesuai jadwal agar seluruh proyek dapat selesaikan tepat waktu, dan berapa lama kegiatan non-kritis dapat ditunda tanpa menyebabkan proyek tertunda. Kemudian, bila proyek ini ingin dipercepat, maka aktivitas mana yang sebaiknya dipercepat dan berapa biayanya, terutama untuk CPM. Nah, kemudian untuk membuat ini, maka kita perlu menggunakan network diagram. Nah, untuk membuat network diagram, itu kita menggunakan prinsip AOA, Activity on Arrow. Karena ada juga yang lain, tetapi untuk kita pakai yang AOA, Activity on Arrow. Karena dalam AOA itu setiap aktivitas dipresentasikan oleh panah atau branch atau arc. Awal dan akhirnya ditandai dengan lingkaran atau node yang umumnya diberi kode angka sebagai nomor kejadian. Seperti ini, saat ini node 1, ini 2, A ini adalah aktivitinya. Kemudian penggambarannya ada macam-macam. Ada burst dan merge. Burst itu artinya dari aktivitas A, seperti ini dari node 1 ke 2, kemudian dia memisah, berkembang menjadi B dan C. Nah, ini yang burst. Kemudian kalau yang ini, yang merge. Merge itu berarti yang ada dua kegiatan menyatu pada kegiatan yang berikutnya. Jadi B dan C ini didahului oleh A. Sedangkan di sini C didahului oleh A dan B yang berbeda. Nah, ini perbedaannya. Kemudian untuk representasi berikutnya kita gunakan dummy, dikatakan dummy variabel untuk aktivitinya. Ini untuk menunjukkan ketergantungan antara dua kegiatan yang sebenarnya tidak dibutuhkan pekerjaan tersebut. Ini maksudnya adalah ini. Dari pekerjaan 1 ke 2 itu ada dua pekerjaan G dan H. Nah, ini tidak bisa digambarkan dengan panah yang dua-duanya panah atau satu melengkung seperti ini nggak bisa. Harus digambarkan dengan gambar seperti ini. Jadi seakan-akan dua ini kegiatan node yang G dari G ini 2. H dari aktiviti H ke node 3
Ini seperti kegiatan berbeda, tapi ini sebenarnya sama. Nah, 2 dan 3 dihubungkan dengan dummy. Dummy yang akan dipakai sebagai menunjukkan kegiatan yang sebenarnya bernilai 0. Kemudian, dalam suatu jaringan kerja tidak boleh terjadi suatu loop atau arus putar, jadi muter balik kembali. Kalau muter kembali berarti itu suatu kegiatan tidak akan selesai. Kemudian langkah-langkah untuk prosedur PERT itu adalah yang pertama, Anda mendaftar semua kegiatan yang membentuk proyek, termasuk kegiatan yang tepat mendahulunya. Kemudian yang kedua, gambarkan jaringan atau networknya. Yang ketiga, untuk PERT, estimasi nilai ekspektasi waktu penyelesaian dan variasi suatu kegiatan dituliskan. Kemudian, tentukan waktu kejadian tercepat atau disingkat dengan WKC, yaitu jumlah waktu terbanyak dari antara jumlah waktu selesainya kegiatan yang masuk. Kemudian yang keempat, tentukan waktu tercepat dimulainya suatu kegiatan WMC. Ini artinya kegiatan yang mendahulunya harus sudah selesai terlebih dahulu. Dan waktu tercepat diselesaikannya kegiatan tersebut atau WSC. Yang kelima, berdasarkan waktu penyelesaian di atas, anggap sebagai waktu penyelesaian paling lambat, tinjau ulang jaringan proyek tadi secara mundur, itu backward, untuk menentukan waktu kejadian terlambat atau WML, yaitu dipilih waktu yang minimal, sehingga menghindari keterlambatan proyek. Kemudian yang keenam, tentukan pula waktu terlama dimulainya WML dan berakhirnya WSL suatu kegiatan. Nanti akan kita masukkan ke dalam node seperti pada nomor 7. Dalam lingkaran kejadian di jaringan kerja dibuat atau kita gambarkan seperti ini. Ini di sini nanti nomor kejadian, yang atas ini adalah waktu kejadian paling cepat. Ini adalah nilai maksimum dari yang sebelumnya. Sedangkan yang di sini WKL, waktu kejadian lambat, itu adalah, ini karena sifatnya nanti backward, maka dia akan cari yang nilainya minimal. Kemudian yang kedelapan, kalau perlu, memang kita bisa menghitung waktu tunda setiap kegiatan. Itu adalah selisih waktu antara waktu terlambat dengan waktu yang tercepat. Kemudian yang kedua, tentukan jalur kritis proyek di mana dibentuk oleh kegiatan dengan waktu tunda. Yaitu waktu tundanya harus sama dengan 0. Jadi WKC akan sama dengan WKL. Nah, ini disebut dengan jalur kritis. Jalur kritis boleh lebih dari satu alternatifnya, ya. Tetapi dalam proyek mesti membentuk suatu jaringan rangkaian kegiatan yang dari awal sampai akhir itu akan tidak boleh ditunda. 10. Untuk PERT, Anda wajib menentukan variasi seluruh proyek waktunya dan gunakan untuk menghitung kemungkinan dipenuhinya waktu penyelesaian yang diinginkan dari seluruh proyek tersebut. Nah, untuk waktu mengembang itu adalah waktu maksimum yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan IJ dikurangi waktu pelaksanaan kegiatan bersangkutan. Jadi ada WMT IJ sama dengan WSL IJ dikurangi WMC IJ dikurangi WIJ. Kemudian ada waktu mengambang bebas, WMB ialah selisih antara waktu yang tersedia untuk kegiatan IJ dengan waktu pelaksanaan WIJ, asalkan kegiatan-kegiatan dalam satu jalur harus dimulai secepat mungkin. Sehingga WMP IJ sama dengan WKC IJ dikurangi dengan WKCI dikurangi WIJ. Oke, kemudian ini contoh. Contoh untuk critical path method. Ya. PT XYZ ingin mengembangkan dan memproduksi dan memasarkan suatu produk baru dengan urutan kegiatan yang harus dilakukan beserta waktu yang seperti diberikan dalam tabel. Berdasarkan data yang ada, manajer ingin mengetahui perkiraan penyelesaian proyek dan jalur kritis dari proyek tersebut. Ini adalah tabelnya.
Kita lihat ada aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya, dengan deskripsi masing-masing seperti ini ya, dari R&D, desain produk, riset pasar, routing, dan seterusnya sampai laporan akhir. Nah, syaratnya bahwa untuk membuat diagram alir, diagram tersebut ada kegiatan pendahulu dari kegiatan ini. Jadi network analysis memerlukan seperti ini ya, data ya. Kalau ada aktivitas A, ada nggak yang mendahului? Ditulis. B, ada nggak yang mendahului? Nah, seperti data yang ada ini, jadi A, ternyata kegiatan yang mendahului tidak ada, B tidak ada, C didahului oleh A, D didahului oleh A, E didahului oleh A, F didahului oleh C, G didahului oleh D, H didahului oleh B dan E, I didahului oleh H, J didahului oleh F, G, dan I. Anda perhatikan untuk masing-masing aktivitas ini mesti ada waktu, durasinya untuk dapat terselesaikan. Nah, durasinya itu dilihat, kita hitung. Misalnya A, 2 minggu, B, 10 minggu, C, 5 minggu, D, 7 minggu, E, 3 minggu, F, 3 minggu, G, 4 minggu, H, 3 minggu, I, 2 minggu, J, 2 minggu. Nah, seperti tadi, maka kita harus membuatkan terlebih dahulu langkah-langkahnya atau membuat oret-oretan dulu di kertas, membuat bagaimana gambarnya. Sebagai contoh ini ya, kita buat dulu nodenya bulat-bulat ini, kemudian ini panahnya, dan seterusnya. Kita ikuti tadi, ini kegiatan apa kita masukkan, A, B, C, dan D, demikian seterusnya, sehingga akan terbentuk menjadi suatu rangkaian. Nah, kalau kita lihat, rangkaiannya kan menjadi seperti ini, setelah tadi itu dibuat. Nah, untuk masing-masing activity A, B, tadi kan A dan B nggak ada yang mendahului, berarti harus mulai dari node 1. Kemudian node 2, di kegiatan C dan D didahului oleh A. Kegiatan H didahului oleh B dan E. Ini E-nya ya. Demikian seterusnya, kita buat sampai terakhir. Setelah memasukkan activity dan durasinya di sini, kemudian kita akan menghitung yang berikutnya. Ya, hitung waktu kejadian cepatnya. Hitung waktu kejadian cepat itu pertama kali mesti ditaruh seperti tadi di atas, di bagian ini ya. Nah, di sini 0 karena pertama kali start. Nah, untuk kegiatan A itu sampai ke node kedua, dari node 1 ke node kedua, maka dia selesai kapan? Ya 0 ditambah 2 dimasukkan di sini. B juga demikian, 0 ditambah 10 masukkan di sini. Demikian juga dengan yang lain. Demikian seterusnya kita bikin. Ini 2 untuk node 4 itu berarti 2 tambah 5 sama dengan 7. Untuk node 5 berarti 2 ditambah 7 sama dengan 9. Nah, permasalahannya nanti kalau ada di sini merge dari sini ke sini ini ya. Ini juga ini ada merge 2. Nah, ini mana yang dipakai? Nah, seperti tadi WKC itu adalah yang max. Berarti kalau di sini ada angka berapa? 2, ini 2 dan 3 ya. Mestinya 5 dan 10. Berarti dicari yang max. Max berarti 10. Yang kita pilih 10. Sedangkan di node 7 yang kita pilih yang maksimum berapa? Dari 10 itu dari 7 ditambah 3. Jadi 9 tambah 4 13. Di sini tadi 13 tambah 2 15. Kita masukkan di sini. Berarti yang kita masukkan 15 ya, dari 3 alternatif ini. Setelah itu yang terakhir J. Nah, ini sering kesalahan itu dibuat panah itu ada yang di sini sudah nggak nyambung. Artinya terakhir itu node menyambung di sini. Kalau sudah yang terakhir tidak ada node terakhir yang lain, maka panah menuju node tersebut.
seperti J ini kan terakhir. Berarti nodenya di sini. Oke. Nah, kalau itu sudah seperti tadi, makanya kita peroleh seperti ini hasilnya ya. Kalau sudah diperoleh seperti ini, kita sekarang menghitung ya waktu kejadian lambatnya. Nah, ini bersifat backward, harus dari belakang. Nah, tadi terakhir tahun 17. Berarti proyek itu selesai pada minggu ke-17 di sini, minggu ke-17. Ya. Kemudian kita menghitung balik, tapi ditaruh di yang ini ya, bagian di sini, di bagian bawah. 17 dikurangi 5 sama dengan 15. Tulis 15 di sini. 15 dikurangi 3, 12 tulis di sini. 15 dikurangi 4 tulis di sini. Di sini 15 kurangi 2 tulis di sini. Ya, demikian seterusnya. Ya. Kalau sudah, ya, kita lihat nanti hasilnya akan seperti ini. Nih ada dua lingkaran besar di sini. Ini kalau tadi yang merge atau burst itu harus kita lihat lagi ya. Ini kan yang merging, bergabung, kita lihat. Ini berkurang. Ini ke sini yang dikurangi. Nah, ini berapa sih isinya? Nih ya di sini. Nah, itu kita lihat. Isinya berapa? Ya. Kita pilih yang minimal di antara pengurangan yang ada di sini. Ini juga demikian. Jadi minimalnya berapa? Ini yang terjadi di sini dan di sini ya. Ini berapa? 5 dikurangi dari 12 dikurangi 5, 7. Ini 11 dikurangi 7, 4. Ya, di sini 10 dikurangi 3, ini 7. Di antara ini mana yang minimal? Nah, ini 4 kita masukkan di sini. Ini juga demikian ya. Sehingga akhirnya hasilnya nanti akan seperti ini. Ya. 4, ini 0, 10. Seperti tadi, jalur kritis itu adalah nilai WKC dan WKL-nya sama antara duanya. Nah, kita lihat angka yang sama mana, di node-node mana. Kita lihat, ya. Nah, ternyata yang sama ini. Ini. Nah, karena ini yang sama, maka kita hubungkan garisnya, kita beri garis berwarna atau tebal, itu adalah jalur kritis. Ya. Kita lihat memang waktu penyelesaian proyek hanya 17 minggu, tidak lebih ya, nggak kurang, karena ini CPM, Critical Path Method. Oke, kemudian kalau kita lihat seperti ini, yang dikatakan tadi waktu mengambang, penundaan, dan seterusnya, itu kita melihat di angka-angka yang di sini yang nggak sama ini. Ya, berarti yang bisa ditunda itu hanya di jalur yang ini. Kalau yang ini nggak bisa ditunda. Nah, ini penundaannya berapa? Kita lihat. Oh, ini kurang lebih 5 hari. Ya, gimana yang bisa ditunda 5 hari? Anda lihat. Ya, ini kan 12, masih 5 hari. Menghitung, ini tidak boleh hanya satu node, tapi satu jalur ini. Satu jalur ini bisa ditunda 5 hari. Satu jalur ini bisa ditunda berapa hari, kan gitu misalnya. Ini 2 hari. Ya. Anda lihat, kalau ini ditunda 5 hari, apa terjadi kalau ini? Makanya jalur ini, karena ini jalur bersama, maka dipertimbangkan menundanya. Ya. Anda hitung lagi. Oke. Ini sudah untuk CPM. Ya. Kemudian sekarang untuk yang, ya, ini daftar tadi yang mau menunda dan mempercepat. Biasanya kalau menunda lebih. Ini kalau mempercepat ya ada kemungkinan itu tadi yang banyak tertunda tadi dikurangi, dipotong-potong gitu ya. Jangan sewa dulu dan seterusnya. Anda perlihat di sini terlihat ya. Oh, ini 0, ini 0. Nah, ini nanti tadi yang jalur kritis cirinya di situ. 0, 0. Ya, ini B. Kemudian di sana tadi ini 10, 10. 13, 13, 15, 15. Ini yang nilai sama ini jalur kritis. Nah, yang ini adalah kalau kita tadi ini YMC-nya ya. Ini adalah untuk menghitung waktunya. Anda perhatikan.
kira-kira waktu mana yang seperti ini bisa ditunda. Ya. Untuk PRT itu adalah memperhatikan betul probabilitas. Maka dikatakan variability in activity time. PRT menggunakan 3 estimasi waktu untuk setiap aktivitas, yaitu optimistic, dikatakan optimistic time A, itu waktu minimum setiap aktivitas. Kemudian ada most probable time, min-nya, M-nya, waktu yang paling mungkin terjadi dalam keadaan normal. Kemudian pessimistic time atau B, waktu maksimum setiap aktivitas. Rumusnya, itu kalau ada menggunakan yang seperti ini, maka waktu rata-rata kegiatan adalah mu atau min. A itu adalah optimistic time-nya, ditambah 4 dari min-nya, ditambah B dari pessimistic time-nya dibagi 6. Ini mengikuti distribusi normal. Demikian juga dengan standar deviasinya. Ya, ini Anda lihat dari sigma sama dengan B minus A, jadi B itu yang pesimistik dikurangi yang optimistik dibagi 6. Jadi ujung yang paling tinggi dikurangi ujung yang paling rendah dibagi 6. Atau kalau Anda menggunakan data yang ada bisa dihitung rata-ratanya tidak menggunakan ini, optimistic most probable time dan pessimistic time, maka Anda bisa menggunakan ini, ya, mencari jalur kritisnya, kemudian standar deviasinya diselesaikan dengan perhitungan, yaitu dengan menghitung standar deviasi A kuadrat sama dengan penjumlahan seluruh standar deviasi dari aktivitas I dikuadratkan. Ini artinya yang jalur kritis. Tapi ini nanti kalau kita mencari standar variasinya, maka ini di akar dari ini. Oke, kita lihat contohnya. Oh ya, ini contohnya. Kita lihat. Ya. Anda dimintakan untuk menentukan jalur kritis dan berapa lama proyek dapat diselesaikan. Berapakah probabilitas proyek selesai dalam waktu 60 hari? Nah, ini menjawab pertanyaan yang sebelumnya, yaitu penyelesaian proyek dibandingkan dengan distribusi normal untuk yang tadi ya. Memperpendek waktu penyelesaian proyek, analisis strategis, atur kembali semua aktivitas, sehingga diperoleh jalur kritis yang berbeda dan lebih pendek. Kemudian untuk analisa taktisnya, diagram jaringan sekarang tetap digunakan, tetapi waktu penyelesaian proyek dipercepat dengan jalan meningkatkan resources untuk menyelesaikan jalur kritis. Jadi jalur-jalur yang tertunda-tertunda itu bisa dipotong. Ya. Nah, kalau PRT itu ada yang di sini membedakannya ya, Anda lihat di sini. Ada deviasi standarnya. Ya, ini selain waktu rata-ratanya ya. Kemudian Anda lihat di sini kegiatannya A, B, C, D, E, ada 5 kegiatan. Kegiatan yang mendahului A, B tidak ada, berarti A dan B awal. C didahului A, D didahului A, E didahului B, C, D. Nah, ini adalah waktu rata-ratanya. Ini nggak ditulis hari ya. Dan ini ada deviasi standarnya. Kemudian, seperti yang tadi, maka Anda harus menghitung, membuat dulu ya. Nih, jalur kritisnya. Jalur kritisnya Anda bikin seperti ini, nodenya, kemudian ini panahnya, Anda masukkan semua, kemudian dihitung. Ya. Dihitung, ya, ketemunya berapa. Nah, ini dimasukkan semua. Nah, ini tugas Anda untuk memasukkan angka-angkanya. Oke. Nah, dari perhitungan itu diketahui bahwa jalur kritisnya adalah ACE dengan waktu penyelesaian 42 hari ya. Dengan sigma T-nya waktunya standar deviasinya adalah 9 hari. Maka kalau ditanya jawabnya harus ditulis ini ya. Jalur kritisnya adalah ACE, waktu penyelesaian proyeknya 42 plus minus 9 hari. Ini harus muncul. Ini harus muncul.
Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, berapa lama, berapa probabilitas ya kalau proyek itu dapat diselesaikan dalam 60 hari? Kemungkinannya berapa sih? Mestinya kan ini 42 hari ya rata-rata. Mestinya 60 hari kan sudah selesai. Tetapi ternyata dari perhitungan ini, meskipun ini 60 hari, ternyata belum. Anda perhatikan, minnya tadi 42 hari, standar deviasinya 9 hari. Kemudian ini kita pakai X bar, ini untuk menunjukkan dugaan kita, 60 hari ini kita masukkan sini. Maka kita ngikuti distribusi normal ya, pakai rumus set. Set sama dengan X bar atau rata-rata dikurangi mu atau minnya dibagi standar deviasinya. Kalau di sini kita lihat X barnya 60 dikurangi 42 berarti 18 dibagi sigmanya 9 berarti ketemunya 2. Nah, kemudian dari tabel set kita lihat ya, di tabel set ya, dengan angka 0,9 dengan angka ini ya 2 itu ketemunya berapa? Ternyata ketemunya dari tabel itu adalah 0,00228 ini ya. Tapi di sebelah sini kalau kita melihat tabel yang kumulatif langsung ketemu ini 0,9772. Nah, sehingga peluang proyek dapat diselesaikan adalah 0,9772 atau 97,72%. Jadi dalam kurun waktu 60 hari pun belum bisa dinyatakan selesai 100%. Jadi kita harus bersiap-siap memberi asuransi. Ya. Oke. Kemudian untuk membuat ini juga penjadwalan itu ada yang disebut dengan Gantt chart. Nah ini Gantt chart. Gantt chart itu ada representasi yang lain untuk model penjadwalan, terutama yang terkait penjadwalan untuk proyek besar biasanya ya dengan kaitkan uang juga. Ini menggunakan bagian dari Gantt. Sekian abad yang lalu, 1 abad yang lalu ya. Nah, ini yang dikenal sebagai Gantt chart. Ini permasalahannya sama seperti tadi, cuman waktunya kita ambil ini 15, 30, 20, 25, 10, dan gambarnya sederhana sebenarnya. Nah, ini dia. Nah, kita lihat ini harinya tadi 5, 10, 15. Kegiatan A tidak ada yang mendahului, saya tulis di sini, sampai 15 hari. Kegiatan B tidak ada yang mendahului 30 hari. Nah, ini saya tulis di sini. Kegiatan C didahului oleh A. Nah, berarti C saya tulis di sini, ini merah, langsung saya tulis merah. Kegiatan D didahului juga oleh A. Ya. Ini mestinya saya tulis merah. Tapi nggak apa-apa, ini kuning dulu. Nah, kemudian kegiatan E didahului oleh siapa yang mendahului? Nah, nanti ditambahkan di situ. Nah, kalau ini C ternyata, nah ini kita masukkan. Nah, kalau sudah, maka ketahuan ya. Sekarang yang warna merah inilah nanti yang dikatakan jalur kritisnya. Dengan waktu penyelesaian proyeknya 45 hari. Ya. Demikian ya, paling enak memang kalau kita menggunakan Gantt chart lebih mudah. Tetapi kalau kita diminta mencari probabilitas penyelesaian proyek itu biasanya kita menggunakan yang ini tadi. Ya. Jadi kita harus bisa memilih ini ya. Kalau menggunakan ini berarti Anda harus persiapkan tabel set. Oke, demikian supaya agar dapat diketahui dan Anda dapat menghitungnya, maka silahkan Anda berlatih. Latihan akan dikirimkan melalui grup, bisa Bila, bisa Zoologi, bisa juga lewat WA. Terima kasih, selamat siang, selamat berlatih.